Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Purbo S. Suwondo. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Purbo S. Suwondo adalah tokoh militer Indonesia yang lahir pada tanggal 27 September tahun 1927 dan wafat pada tanggal 24 Maret tahun 2018. Beliau merupakan salah satu perwira tinggi yang terlibat sejak masa penjajahan Jepang. Perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, konsolidasi Tentara Nasional Indonesia, hingga masa pembangunan nasional dan perwakilan diplomatik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Purbo S. Suwondo memulai karir militernya setelah lulus dari Sekolah Perwira Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Bogor pada tahun 1944. Beliau kemudian diangkat sebagai Sodanco atau Komandan Peleton dalam Tentara Sukarela Pembela Tanah Air dan ditempatkan di Satuan Sambo Bepan 1 Gokinmutai Yugekitai di Tobahan, Malang. Tugas utamanya adalah melatih para pemuda Indonesia seperti siswa sekolah menengah pertama, anggota pasukan muda Seinen Dojo, dan Satuan Zibakutai hingga tanggal 15 Agustus tahun 1945. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, beliau turut serta dalam pembangunan kekuatan militer nasional melalui pembentukan Badan Keamanan Rakyat Bagian Penyelidik di Malang yang berkembang menjadi Batalion Persatuan Tentara Republik Indonesia Malang. Beliau juga berperan dalam pembentukan staf Resimen Polisi Tentara Resimen 3 Wilayah Jawa Timur. Selanjutnya beliau turut serta dalam penggunaan kekuatan militer dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia mulai dari tahap pembentukan Badan Keamanan Rakyat hingga menjadi Tentara Nasional Indonesia dan berpartisipasi aktif sampai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pengabdian Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Purbo S. Suwondo dimulai sejak tahun 1944. Aktivitas militernya berlangsung secara terus-menerus selama lebih dari 4 dekade. Mulai dari masa pendudukan Jepang, Revolusi Kemerdekaan, dekade tahun 1950 hingga tahun 1990. Karir beliau meliputi masa Orde Lama dan Orde Baru termasuk menjadi duta besar di New York antara tahun 1978 hingga tahun 1981 dan menjabat sebagai Sekretaris Menteri Bidang Politik dan Keamanan pada periode tahun 1983 hingga tahun 1988. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa wilayah pengabdian Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Purbo S. Suwondo meliputi berbagai daerah strategis. Antara lain Malang, Yogyakarta, Kulon Progo, Cimahi, Bandung, Magelang dan Jakarta. Beliau juga menjalankan misi diplomatik di New York, Amerika Serikat sebagai perwakilan tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dedikasi, wawasan strategis, serta penguasaan taktik militer membuat Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Purbo S. Suwondo menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah militer dan pertahanan Indonesia. Beliau tidak hanya mempertahankan kemerdekaan melalui senjata tetapi juga memperjuangkan pemahaman tentang sistem pertahanan dan keamanan nasional, integrasi angkatan bersenjata serta wawasan Nusantara di forum-forum nasional maupun internasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Purbo S. Suwondo memulai langkahnya sebagai instruktur militer muda pada masa Jepang. Beliau terlibat langsung dalam pembangunan kekuatan pertahanan rakyat.
Setelah proklamasi kemerdekaan maka beliau membangun jaringan militer yang terintegrasi ke dalam struktur Tentara Nasional Indonesia. Beliau turut serta dalam Gerakan Operasi Militer 1, Gerakan Operasi Militer 2, dan Gerakan Operasi Militer 5 serta penegakan kedaulatan Republik Indonesia dalam berbagai operasi. Beliau juga menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan kekuatan artileri Medan selama dekade tahun 1950 sebagai bagian dari persiapan menjelang operasi pembebasan Irian Barat. Trikora, konfrontasi melawan Malaysia, Dwikora serta operasi penumpasan pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dan Perjuangan Rakyat Semesta. Beliau menjabat dalam berbagai posisi strategis. Antara lain Komandan Batrai pada Sekolah Calon Perwira Artileri, Wakil Komandan Pusat Pendidikan Artileri, Pengajar Taktik Artileri di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, Wakil Gubernur Akademi Militer Nasional di Magelang, Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan di Cimahi, Komandan Jenderal Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Duta Besar Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Komisaris Utama Bank Negara Indonesia 46, Dosen Pascasarjana Bidang Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Indonesia, Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia, Ketua Bidang Sejarah Perjuangan dan Ketua Pembina Yayasan Lembaga Indonesia Amerika. Lalu masuk ke penjelasan istilah penting. Sodanco adalah komandan peleton dalam struktur Tentara Sukarela Pembela Tanah Air pada masa Jepang. Tentara Sukarela Pembela Tanah Air adalah pasukan semi-militer yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk mempersiapkan perlawanan terhadap sekutu. Seinen Dojo adalah lembaga pelatihan pemuda yang digunakan Jepang untuk membentuk kader militer. Zibakutai adalah pasukan pelindung sipil semi-militer yang dibentuk oleh Jepang. Badan Keamanan Rakyat adalah cikal bakal Tentara Nasional Indonesia yang dibentuk segera setelah proklamasi kemerdekaan. Polisi tentara adalah satuan militer yang bertugas menjaga ketertiban dan disiplin di lingkungan militer. Persatuan Tentara Republik Indonesia adalah salah satu kekuatan bersenjata di daerah yang kemudian dilebur ke dalam Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia adalah angkatan bersenjata resmi Republik Indonesia. Gerakan Operasi Militer adalah serangkaian operasi militer Republik Indonesia dalam menumpas pemberontakan dan mempertahankan kedaulatan. Trikora dan Dwikora adalah operasi militer besar untuk merebut Irian Barat dan menghadapi konfrontasi dengan Malaysia. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta adalah konsep pertahanan nasional yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia dalam sistem pertahanan negara. Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah lembaga pendidikan terpadu untuk melatih calon perwira dari semua matra tentara. Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah misi diplomatik Indonesia di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban adalah institusi militer pada masa Orde Baru yang bertugas menjaga stabilitas keamanan dalam negeri. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan adalah pejabat yang membantu koordinasi bidang politik dan keamanan di tingkat nasional. Legiun Veteran Republik Indonesia adalah organisasi resmi para veteran pejuang kemerdekaan. Yayasan Lembaga Indonesia Amerika adalah lembaga pendidikan dan kebudayaan yang mempromosikan hubungan Indonesia-Amerika Serikat. Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Purbo S. Suwondo merupakan salah satu tokoh militer yang perjalanan hidupnya mencerminkan dinamika sejarah militer dan ketatanegaraan Republik Indonesia sejak masa penjajahan Jepang hingga masa Orde Baru. Lahir pada tanggal 27 September tahun 1927. Beliau mulai masuk ke dalam dunia militer ketika diterima sebagai siswa Sekolah Perwira Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Bogor pada masa pendudukan Jepang. Pendidikan militer tersebut membentuk dasar disiplin dan strategi yang kemudian diterapkan dalam kiprah perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Sebagai Sodanco atau Komandan Peleton Tentara Sukarela Pembela Tanah Air, Purbo S. Suwondo ditugaskan di Satuan Sambo Bepan 1 Gokin Mutai Yugekitai di Tobahan, Malang. Di tempat tersebut, beliau bertugas melatih calon anggota pasukan militer muda dari kalangan pelajar sekolah menengah pertama, anggota Seinen Dojo, dan Zibakutai. Aktivitas ini berlangsung hingga Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Peran sebagai pelatih pemuda Indonesia di bawah sistem militer Jepang yang semula ditujukan untuk kepentingan kolonial, justru menjadi salah satu titik awal terbentuknya perwira-perwira militer nasionalis yang kemudian menjadi tulang punggung Tentara Nasional Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Purbo S. Suwondo berperan aktif dalam membentuk kekuatan militer nasional. Beliau menjadi bagian dari tim penyelidik dalam pembentukan Badan Keamanan Rakyat di Malang, sebuah lembaga cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia. Badan Keamanan Rakyat bagian penyelidik ini berkembang menjadi Batalion Persatuan Tentara Republik Indonesia di wilayah Malang yang kemudian diintegrasikan dalam struktur Tentara Nasional Indonesia. Beliau juga ikut membangun staf Resimen Polisi Tentara Resimen 3 di wilayah Jawa Timur, memperkuat sistem penegakan disiplin militer dan ketertiban internal dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia melalui kekuatan bersenjata. Purbo S. Suwondo berpartisipasi dalam berbagai operasi militer penting dari masa revolusi fisik hingga pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Beliau terlibat dalam Satuan Divisi 7 Untung Suropati dan Markas Besar Komando Jawa, serta menjadi bagian dari Gerakan Operasi Militer 1, Gerakan Operasi Militer 2, dan Gerakan Operasi Militer 5. Tidak hanya dalam ranah operasional, beliau juga berperan dalam membangun landasan filosofis pertahanan negara, termasuk dalam memperjuangkan pemahaman tentang integrasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan wawasan Nusantara sebagai dasar negara kepulauan. Pada masa pasca kemerdekaan terutama memasuki dekade 1950, Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Purbo S. Suwondo memimpin pendidikan dan persiapan pasukan artileri untuk menyambut datangnya alat utama sistem persenjataan baru. Di tengah persiapan menghadapi berbagai operasi militer seperti Trikora untuk pembebasan Irian Barat, Dwikora untuk menghadapi konfrontasi Malaysia serta penumpasan pemberontakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia dan perjuangan rakyat semesta, Purbo S. Suwondo menjadi penggerak utama pembinaan kekuatan artileri nasional. Dalam lintasan kariernya beliau menduduki berbagai jabatan penting militer seperti Komandan Batrai Sekolah Calon Perwira Artileri, Wakil Komandan Pusat Pendidikan Artileri, dan guru taktik artileri pada Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Cimahi. Beliau kemudian menjabat sebagai Komandan Batalion Artileri Lapangan 5 di wilayah Komando Daerah Militer 3 Siliwangi. Merangkap sebagai Koordinator Artileri di Bandung dari tahun 1959 hingga tahun 1961. Selanjutnya beliau diangkat menjadi Wakil Gubernur Akademi Militer Nasional Magelang dari tahun 1962 hingga tahun 1966 serta Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan di Cimahi dari tahun 1966 hingga tahun 1968. Kontribusinya melampaui ranah militer semata. Pada tahun 1968 beliau menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai utusan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Di waktu yang sama beliau menjabat sebagai Ketua Golongan 5 pada Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia hingga tahun 1973. Dari tahun 1973 hingga tahun 1978 beliau memimpin Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai Komandan Jenderal. Institusi pendidikan perwira terpadu yang menjadi wadah pembentukan perwira dari semua matra.
Pada level diplomasi internasional, Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Purbo S. Suwondo diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada tahun 1978 hingga tahun 1981. Peran ini memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi multilateral dan memperjuangkan prinsip-prinsip keamanan dan kedaulatan negara berkembang di forum internasional. Sepulang dari tugas diplomatik, beliau menjabat sebagai perwira tinggi dalam penugasan dan staf ahli pada Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban di Jakarta serta Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dari tahun 1983 hingga tahun 1988. Tidak hanya berhenti di dunia militer dan pemerintahan. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Negara Indonesia 46 dan pimpinan kelompok karya perbankan dari tahun 1987 hingga tahun 1996. Beliau juga menjadi dosen luar biasa pendidikan kewarganegaraan program magister di Universitas Indonesia dan aktif sebagai Ketua Bidang Sejarah Perjuangan dan Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia. Dalam bidang pendidikan umum dan bahasa beliau menjabat sebagai Ketua Pembina Yayasan Lembaga Indonesia Amerika di Jakarta. Secara keseluruhan, sosok Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Purbo S. Suwondo mencerminkan figur pejuang sejati yang menjembatani fase perjuangan kemerdekaan, pembangunan kekuatan pertahanan nasional, diplomasi internasional, pendidikan kebangsaan serta kontribusi pada sektor perbankan nasional. Perjalanan hidupnya menjadi salah satu bukti bahwa perjuangan membela bangsa tidak berhenti pada medan tempur, tetapi juga melalui kerja intelektual, administratif dan diplomatik demi kejayaan Republik Indonesia. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita
dan orang tua kita masuk surga. Amin. Salam damai.